Oke, kita masuk ke dalam transaksi pembagian hasil bagi simpanan, khususnya pada simpanan mudharabah. Kenapa simpanan mudharabah? Karena dalam sistem bagi hasil di perbankan syariah itu diterapkan pada transaksi mudharabah dan musyarakah. Dengan mudharabah dengan musyarakah itu sistemnya sama, sistem bagi hasilnya sama, perhitungannya sama. Tetapi kenapa dengan tabungan-tabungan lainnya tidak dihitung bagi hasilnya? Karena seperti tabungan wadiah itu hanya sekedar titipan, kita tidak dikenakan biaya administrasi dan tidak dikenakan bagi hasil. Di situ kita lihat perbedaannya. Sedangkan untuk tabungan mudharabah itulah yang sistemnya kerjasama, diperlukan sistem bagi hasil di dalam kerjasama tersebut. Jadi contohnya saya melakukan simpanan di Bank Syariah Indonesia contohnya itu sekitar 10 juta jumlah tabungan. Kira-kira berapa bagi hasil yang saya peroleh per bulannya? Seperti yang kita lihat contoh berikut ini, itu pada kasus transaksi nasabah Ibu Tuti dengan Bank Syariah Lepindo pada bulan Agustus 2023 untuk jenis tabungan mudharabah. Di sini adalah transaksi laporan rekening koran, laporan rekening koran per bulannya atau laporan penarikan dan simpanan atas tabungan dari Ibu Tuti. Kira-kira Anita sini tabungannya apa? Udah roba atau Maria? Saya kayaknya wadiah lah, Pak. Wadiah ya. Wadiah tidak ada skema seperti ini. Ya wadiah hanya sekedar titipan. Yang lain ada buku tabungan yang tabungan udah roba? Ada? Yang punya nggak? Yang tabungannya udah roba? Fitri Putri nggak ada ya? Sepertinya nggak ada, Pak. Oke. Kurang tahu, Pak. Apa Fit? Kurang tahu, Pak. Soalnya rekeningnya rekening yang beasiswa semalam BRI. Oh BRI. Maaf ya saya lagi kurang sehat juga nih. Oke. Di sini kita lihat bahwa bagi hasil itu berasal dari jumlah simpanan yang ada pada nasabah dan juga jumlah seluruh simpanan yang ada di perbankan syariah. Yang tabel di atas adalah rekapan dari jumlah simpanan dari Ibu Tuti. Sedangkan di bawah adalah jumlah simpanan keseluruhan nasabah yang ada di perbankan syariah tersebut. Dan ini adalah total pendapatan bank syariah terhadap sistem bagi hasil. Maaf, keluar ya. Iya, Pak. Oh, kemana dia? Bentar, bentar. Kok hilang? Sebentar ya. Oke, ini udah kelihatan. Sudah, Pak. Oke, dalam menentukan bagi hasil tersebut, yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah nilai SRRH-nya. Itu saldo rata-rata harian. Untuk mencari saldo rata-rata harian, kita harus menggunakan rumus TJ, TD. TD ini adalah jumlah saldo data tertimbang. Ini rumus RRH. SRRH sama dengan TD dibagi TJ. Jadi rumus dari SRRH ini adalah TD dibagi TJ. TD ini adalah jumlah saldo rata-rata tertimbang. TJ ini adalah jumlah hari pada masa jumlah simpanan. Jadi yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah mencari jumlah saldo rata-rata tertimbang dan mencari jumlah hari atau rentang waktu dalam melakukan simpanan. Oke, coba kita cari untuk nilai SRRH dulu terlebih dahulu. Ini keterangan jumlah, bentar ya. Ini hari, tahun dulu.
Kurangan tabel bentar ya. Oke, untuk melihat rentang hari itu adalah kita lihat dari tanggal ini. 1 sampai 5 Agustus berapa hari? 1 sampai 4 Agustus. Itu berapa hari? 4 hari, Pak. Terus. Ini 4 hari. Terus selanjutnya 5 ke 9. Berapa? 5. 5, 6, 5 7, hari. 8, 9. 5 ya? Iya, Pak. Oke. Terus 10 ke 14. 5 hari juga, Pak. Terus 5 hari. Terus selanjutnya 15 ke 2, 19. 15. 4 hari ya? 5. 15, 16, 17, 5 hari ya? Iya, Pak, 5 hari. 5. Terus 19 ke maaf, 20 ke 24. 24. Berapa? 5 hari? Iya, Pak. Yang terakhir adalah 25. Berapa Januari? Berapa jumlah harinya? 31 ya? Di bulan Agustus, Pak. Iya, 31. Maaf, di Agustus. Oke, berapa? 7, Pak. Hari, Pak. 7. Jadi totalnya pas 31. Iya, Pak, 31. Oke. Ini adalah nilai DC-nya. Oke, untuk saldonya coba kita lihat. Saldonya berapa? Ini 10 juta. Awal oke, 10 juta. Terus setoran lagi. Berapa? Berapa kira-kira? Bisa dianalisis nggak ini? Berapa jumlahnya? Dia satu awalnya 10 juta, nyetor lagi menjadi berapa kira-kira? Dia pada tanggal 1 Agustus itu kan saldo awalnya 10 juta. Simpanan awalnya 10 juta. Terus nyetor lagi menjadi 25. Terus Oh, dijumlahin. ya. Terus berapa lagi? Setor 45. lagi 45. Bentar ya. Soalnya rumusnya mati di Excelnya, belum diinstal ulang. Terus ditarik 18 juta. 63. Pak, masa 63 dia ditarik. Kurang Enggak, Pak di nih, Ditarik. ditarik Oh, gitu. berapa? 27, Pak. 27. Berapa lagi? Terus melakukan setoran lagi 15 juta. 42. 4, 42. 42 juta. Terus setoran lagi pengambilan lagi 17. 25, Pak. 25. Jadi dalam 1 bulan itu transaksi tabungan Ibu Tuti
selama 1 bulan saldo akhirnya adalah 25 juta. Di sini paham? Udah paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Ini yang TD tadi ya, Pak. Ya, ini belum TD lagi. TD Oh, adalah belum. saldo rata-rata tertimbang. Saldo Oh. tertimbangnya sama dengan ini 10 juta dikali rentang hari. Rumusnya mati. Mana nih? Mati. Bentar ya. Ini saya mati. Bentar bantu soalnya selesai rumusnya mati karena harus install ulang. Ini 40 ya. Ya, Pak. Ini 40 juta. Ini berapa? 125. 125 juta. Ini 225. 225. Ini 135. 135. Ini 210. 210. Ini 175. 175. 5. Jadi kita totalkan. Apa semuanya? Sum. Jadi 910 juta ya. Jadi untuk rumus tadi SRRH sama dengan 910 juta Bagi bagi 31. 31 berapa? 29,355. 2 koma ya? 29 Koma atau ribu nih, Pak? bukan 29 ribu tuh 29.000 29.354. 354 838. 838. 709. Ini koma atau mana? Koma kayaknya, Pak. Nah, koma di belakang ya. Tunggu Betul. dulu, Pak. Tunggu dulu, Pak. Bentar, saya ambil kalkulator saya dulu. Bentar. Oh iya, Pak, benar, Pak. 29.354,838,7096. Jadi koma ya. Ya, 7096. 7 koma 7. 096. Oh, kita genap aja jadi 39 ya. Iya, Pak. Oke, ini sudah ketahui nilai SRRH-nya atau saldo rata-rata hariannya. Sudah kita ketahui. Maka sekarang kita mencari rumus TD. Coba. Bentar ya. Kita cari untuk nilai TD-nya atau dengan arti rumusnya DP sama dengan SR dibagi TR dikali TP. Oke, saya jelaskan dulu. DP ini adalah distribusi pendapatan per bulannya yang akan diperoleh Bu Tuti atau bagi hasil yang diperoleh Ibu Tuti selama 1 bulan. Kan ini rentang tabungannya dalam 1 bulan nih. Jadi dengan tabungannya saldo rata-ratanya 25 juta. Ini 25 juta, ini saldo akhirnya di buku tabungannya atau jumlah uang di simpanan Bu Tuti itu sebesar 25 juta. Dan berapa dapat per bulannya sistem bagi hasilnya. Itu yang harus kita cari sebenarnya. Ini sini paham ya? Jadi saya ulangi lagi. Dari jumlah simpanan Bu Tuti yang terhitung selama 1 bulan berjumlah 25 juta, kira-kira berapa perbankan syariah akan memberikan sistem bagi hasilnya kepada Ibu Tuti tersebut. Dengan rumus, DP sama dengan SR ini adalah saldo rata-rata dari SRRH ini itu adalah 29 juta, saldo rata-rata harian. TR ini adalah jumlah simpanan keseluruhan. Nah, di sini kan jumlah simpanan keseluruhan nih. Dan TP inilah sistem bagi hasilnya. Berapa dapat bagi hasil dari Ibu Tuti tersebut? Ini di sini kita lihat nanti. Dari sistem bagi hasil simpanan mudharabahnya. Oke, kita cari satu-satu ya. Sekarang kita cari dulu nilai SR udah ketahui, saldo rata-rata sudah ketahui 29.354
839. Sekarang kita mencari nilai TR. TR-nya udah ketahui itu sebesar 300 juta rupiah. Ini paham? Paham kenapa dia 300 juta? Kira-kira bisa pahami? Kenapa kita mengambil 300 juta? Kenapa, Pak? Saya nanya dulu. Kira-kira kenapa? Nggak tahu, Pak. Hah? Itu dari apa, Pak? Dari total saldo tertimbang tadi? Nah, kenapa kita mengambil dana yang 300 juta? Dikarenakan 300 juta ini adalah simpanan Mudo Roba. Tabungan Ibu Tuti adalah tabungan Mudo Roba. Kenapa tidak simpanan berjangka Mudo Roba 1 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan? Karena simpanan berjangka ini itu prosesnya tidak boleh pengambilannya secara per bulan, tetapi pengambilan setelah masuk jatuh temponya. Contohnya deposito kan itu ada jangka waktunya. Ya, Nah, deposito kalau di perbankan konvensional namanya deposito, tetapi di perbankan syariah namanya simpanan berjangka. Kalau simpanan berjangka ini cukup misalkan dia ada perjanjian dalam 1 bulan, maka 1 bulan diboleh ambil dananya. Simpanan berjangka mudharabah 6 bulan, berarti 6 bulan dia boleh ngambil dananya. Dan simpanan berjangka mudharabah 12 bulan atau 1 tahun, maka 1 tahun diboleh diambil dananya keseluruhan. Jadi untuk yang ada perbagian per bulannya hanya simpanan mudharabah. Itu paham? Pak, tapi dulu saya pernah kan Pak nabung. Heeh. Terus kata ininya, tellernya kayak gini. Kak, ini nanti tabungannya nggak mau diambil tahun depan aja, nanti dapat hadiah loh, kayak blender atau dispenser Oh, gitu katanya itu Pak. mungkin apa tuh? Seperti bentuk fee tuh, nggak masuk ke dalam sisi bagi hasil. Tapi BSI loh Pak, itu gimana? Itu kan jadinya kayak kita dapat untung gitu kan. Iya, yang undiannya bisa blender itu bukan sebagai sistem bagi hasil, tetapi itu cuman program dari BSI-nya untuk memberikan reward kepada nasabahnya gitu. Bukan dalam tergolong dia sistem bagi hasil. Kalau ini tetap dia. Kalau yang seperti Anita bilang tadi, itu tidak tetap. Tergantung program-program BSI kapan dia melaksanakannya. Tetapi kalau ini tetap dia dapatkan per bulannya gitu. Nah, Anita, Ya Pak. oke. Sekarang kita untuk melihat nih dulu. Melihat jumlah simpanan mudharabahnya. Jadi yang kita cari terlebih dahulu adalah porsinya. Di sini nih, kan jumlah simpanan mudharabah keseluruhan 300 juta rupiah. Simpanan berjangka mudharabah 1 bulan itu 350 juta. Dan simpanan berjangka mudharabah 6 bulan itu 200 juta. Dan simpanan berjangka mudharabah 12 bulan itu 350 juta. Ini adalah jumlah simpanan keseluruhan dari keseluruhan nasabah yang menabung di perbankan tersebut. Maka perbankan syariah mengambil kebijakan-kebijakan untuk sistem bagi hasil atau sistem pendapatan. Contohnya bagaimana? Jadi kita lihat dari sini, dari 300 juta rupiah tersebut, 25% itu untuk nasabah. 35% untuk nasabah berjangka 1 bulan, 20% untuk 6 bulan, 12 bulan itu mendapat 35%. Dalam 1 tahun, total pendapatan dari perbankan syariah itu sebesar 280 juta rupiah. Maka yang perlu kita ketahui, berapa sih porsinya untuk, kan ini untungnya nih. Seperti itu yang saya jelaskan pada tabungan mudharabah atau akad mudharabah, yang kita bagi untung adalah total pendapatan. Bukan jumlah total tabungan, tetapi yang kita bagi untung adalah total pendapatan. Maka total pendapatan ini kita bagilah porsi yang ada di sini. Ya, jadi dalam arti kata kita cari dulu total pendapatan per tahun atau total distribusi pendapatan per tahun. Oke. Total distribusi pendapatan per tahun. Kita lihat di sini. Berapa tadi total pendapatan 250 ya? 10 juta. Dikali 20% berapa? 56 juta, Pak.
Bentar ya. Bising. Bentar ya. Berapa? 56 juta. 56 Juta. juta. Oke, selanjutnya. Bentar, kita bagi ini aja. Yang tabungan apa berapa tadi? 35% ya? Berapa? Yang berjangka, Pak. Gimana? Yang berjangka. Berapa Anita? Yang berjangka 35%. Ya, 35% nih. Jangka 1 bulan 30%. Berapanya dia? 98 juta, Pak. 98 Juta. juta. Terus yang berapa bulan berarti? 6 bulan berapa tadi? 20%. Berapa? 56 sama kayak yang di atas, Pak. Sama ya. Kalau yang ini 35%. Iya, 35. Berapa kira-kira? Sama aja kayak yang di atasnya Sama itu, yang Pak. itu ya. Iya. Kalau udah mati rumus Excel ini susah. Lebih cepat jadinya. Oke, di sini adalah ini total keseluruhan persennya 100% ya. Pasti coba ini ditotalkan. Cukup nggak 280 juta? 308, Pak. Hah? 308. Jumlah ini semua ya? Iya, Pak. Loh. Kayaknya Bapak salah yang di paling atas deh, Pak. Enggak, Pak. Ini. Dia apa 20%, Pak? Boleh cek ulang ke atas, Pak. 25%, maaf. Nah, 25, 35, 35. Berarti kurang nih, belum 100% nih. Ini 370. Oh, anggap aja lebih ini, deh. kita ubah ini jadi 20%. Seharusnya ini totalnya 100% nih. Ini 70 nggak sampai ya, ini Ini 35 lebih, gimana? Pak. 110% nih. Lebih dia kan? Iya. Berarti ini kita kurangi. Ini 30. Ini 30 berapa ya dia? Pas, Pak, pas. Ini berapa? 8, 28. Kali 30. 84, Pak. 84 ya. Pas 280 kan? Iya, Pak. 280. Oke, kita diubah ini harus 100% jumlahnya. Maaf, ini tetap 25. 20. Ini menjadi 30. Oke. Jadi kita ketahui bahwa total distribusi pendapatan per tahunnya adalah 56 juta rupiah. Yang untuk simpanan mudharabah sebesar 56 juta rupiah. Berjangka 1 bulan 84 juta rupiah. Untuk berjangka 6 6 bulan. bulan itu 56 juta rupiah. Dan untuk 12 bulan atau 1 tahun itu 84 juta rupiah. Ini adalah untuk nasabah. Yang awalnya adalah ini kan total keseluruhan nih. Total keseluruhan pendapatan. Maka dibagi-bagi lagi. Untuk simpanan mudharabah segini, untuk simpanan berjangka 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan sudah dibagi. Total keseluruhannya adalah 280 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita harus mengenai sistem bagi hasil. Sistem bagi hasilnya ada di sini. Simpanan mudharabah untuk mudharibnya 70%, untuk sahibulmalnya 30%. Dan juga di sini simpanan 1 bulan 60% untuk mudharib, 40% untuk sahibulmal. Dan 6 bulan 50% untuk mudharib, 50% untuk sahibulmal. Yang 1 tahun atau 12 bulan 70% untuk mudharib, 30% untuk sahibulmal. Kira-kira mana yang kita pakai untuk tabungan simpanan? 70, 30 banding 30, Pak. Ya, 70-30. Yang kita hitung untuk Bu Tuti yang mana persennya? Apa, Pak? 30. Kenapa 30?
Karena tadi Bapak udah bilang sebelumnya 30 untuk nasabah. Kenapa? Tadi Bapak sebelumnya udah bilang kalau 30 Ya, itu 30 nasabah. sama, kenapa demikian? Ada nggak? Itu persentase sahibul malnya. Kenapa Bu Tuti dalam kategori Saibul Mal? Kenapa tidak mudorib? Karena dia nasabahnya, mudharib itu yang si banknya enggak, Pak. Hah? Mudorib itu Pak penerima, pemegang, yang mengelola. Oh, Ah. jadi kalau yang sekarang Bu Tuti seharusnya bagian siapa? Sahibul mal. Oh, Sahibul Mal. Jadi diperoleh oleh Sahibul Mal itu 30%. Jadi kita carilah salah satu. Yang 30% dikali mana dia? Dikali 56 berapa? 16.800.000, Pak. 16 juta 800. 800. Oke. Sekarang kita masih rumus lagi. DP sama dengan ini adalah nilai, ini pendapatan Bu Tuti per tahun ya. Sekarang kita mencari per bulannya. DP sama dengan SR-nya berapa? SR saldo rata-ratanya 29,354 29 354 839. 839 dibagi jumlah simpanan keseluruhan berapa? 300 juta dikali pendapatan per tahun 16 juta 800. 800.000. Kira-kira berapa? Cari dulu ini ya bagiannya. Berapa kira? 1.643.871, Pak. Oke, 1 juta, bentar ya. Coba saya cari juga. Bentar. Satu juta 643 sama dengan 1.643.871. 871. Inilah dari jumlah simpanan mudorobah yang dimiliki oleh Bu Tuti sebesar 25 juta rupiah, maka diperolehlah keuntungan sebesar 1.643.871 per bulannya. Sini bisa dipahami? Sini apa ada pertanyaan kira-kira? Boleh kalau ada pertanyaan.